Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Profesi Kependidikan dengan topik faktor dan dampak ketidakaktifan guru di kelas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Najwa Hawalinia dengan NIM 65 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yola Cantika Amanda dengan NIM 43. Perkenalkan, nama saya Elia dengan NIM 75. Perkenalkan, nama saya Fahri Raya Misrat Akbar dengan NIM 68. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan NIM 54. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egan Kumantara dengan NIM 67. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Keaktifan guru tidak hanya mempengaruhi kemampuan akademik siswa, tetapi juga membentuk semangat dan partisipasi mereka di kelas. Namun, kenyataannya masih banyak guru yang kurang aktif, baik dalam kegiatan mengajar maupun pengembangan profesional. Kondisi ini menyebabkan menurunnya tanggung jawab, motivasi, dan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius untuk mengidentifikasi penyebab ketidakaktifan guru dan merumuskan langkah strategi agar peran guru sebagai pendidik dan pembimbing dapat kembali optimal. Baik, pada topik kami ini yaitu faktor dan dampak ketidakaktifan guru ada beberapa masalah, yaitu pertama, rendahnya motivasi dan lemahnya kepemimpinan guru menyebabkan menurunnya keaktifan dalam proses pembelajaran, terlebih diperparah oleh jarak tempat tinggal dan sekolah sangat jauh. Yang kedua, ada metode pembelajaran yang kurang menarik, membuat siswa menjadi pasif dan terdampak pada rendahnya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Ketiga, kurangnya pemahaman serta penerapan keterampilan abad ke-21 menjadikan guru kurang adaptif terhadap tuntutan pendidikan modern. Keempat, honor yang rendah mendorong guru mencari pekerjaan sampingan sehingga fokus dari tanggung jawab terhadap tugas utama sebagai pendidik menjadi terpecah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian definisi dan konsep dasar profesi kependidikan. Profesi kependidikan menuntut keahlian, tanggung jawab moral, dan kemampuan profesional yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru berperan penting sebagai penggerak perubahan dan fasilitator pembelajaran, terutama di era digital. Masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke teori pendekatan yang relevan. Yang pertama itu teori yang relevan, yaitu teori konstruktivisme, yaitu menurut Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan guru sebagai fasilitator. Lalu, dalam konteks ini, guru harus aktif menciptakan lingkungan belajar yang menantang dan memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Ketika guru tidak aktif, maka proses konstruksi pengetahuan siswa menjadi terhambat. Berikutnya, yang kedua itu ada teori humanistik, yaitu menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow. Pada pendekatan humanistik ini menekankan pentingnya hubungan emosional dan dukungan psikologis dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, ketidakhadiran atau ketidakaktifan guru dalam dapat mengganggu keseimbangan emosional siswa dan menurunkan motivasi belajar. Kemudian pada yang ketiga, yaitu teori behavioristik. Ini menurut Skinner, pada teori ini perilaku belajar siswa dipengaruhi oleh stimulus dan penguatan yang diberikan guru. Guru yang aktif dan memberikan support positif melalui pujian, umpan balik, atau penghargaan. Sebaliknya, guru yang pasif akan membuat siswa kehilangan arah dan motivasi karena tidak adanya respon terhadap usaha belajar mereka. Kemudian pada teori pendekatan
Yang keempat yaitu teori pendekatan profesionalisme guru, di mana pendekatan ini berfokus pada pengembangan kompetensi, berkelanjutan, dan etika profesi. Guru dituntut untuk selalu melakukan refleksi diri, mengikuti pelatihan, dan mempengaruhi wawasan pendidikan. Lalu menurut Sitopu et al. Pada tahun 2023, pembinaan dan pelatihan rutin bagi guru berperan penting dalam menjaga keaktifan dan kinerja mereka di kelas. Masuk ke slide berikutnya. Lalu pada slide berikutnya ini kami menjelaskan tentang terkait topik studi kasus berdasarkan literatur yang dikaji, di mana ketidakhadiran dan ketidakaktifan guru berdampak besar terhadap kualitas pendidikan. Tidak hanya dari sisi kehadiran fisik, tetapi juga dari aspek profesionalisme, motivasi, dan dukungan sistem pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang tidak aktif menurunkan motivasi belajar serta prestasi siswa dan memperlebar kesenjangan pendidikan antar wilayah. Lalu, dukungan kepala sekolah, forum KKG, serta pelatihan berkelanjutan terbukti dapat meningkatkan keaktifan dan inovasi guru. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting dalam membangun profesionalisme guru, serta keseluruhan keaktifan guru merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Slide berikutnya. Selanjutnya pengertian guru dan juga peran guru. Di sini saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama itu adalah Azman et al. Tahun penerbitnya itu 2018. Dia menyatakan bahwa guru modern memiliki 5 peran utama. Yang pertama itu adalah pengajar, kedua ahli materi, 3 fasilitator, keempat pembimbing atau mentor, dan 5 adalah inovator. Dan kedua, jurnal dari Mutahharoh tahun penerbitnya itu 2022, dia mengatakan bahwa menekankan peran guru dalam membangun karakter berpikir kritis serta tanggung jawab moral dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau misalnya untuk jurnal kedua ini, guru harus membangun karakter siswa, berpikir kritisnya siswa, dan juga tanggung jawab moralnya siswa. Jadi ketiga aspek ini harus ditekankan oleh guru kepada guru untuk mengajarkan kepada peserta didiknya. Dan dari situ jurnal ketiga itu ada Bon Badun tahun penerbitnya 2022. Dia menjelaskan bahwa guru abad 21 harus berperan sebagai teladan, peneliti, dan inovator teknologi yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Jadi pengertian guru pada Bon Padung 2022 ini, dia menjelaskan bahwa guru pada abad 21 itu sudah memiliki ilmu dalam bidang teknologi, sehingga para peserta didik itu menjadikan guru menjadi inovator teknologi bagi peserta didik, dan juga sebagai teladan dan juga peneliti. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada konsep keaktifan guru di kelas. Yang pertama, keterlibatan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi guru menyusun RPP, memilih metode, media, dan strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Terus yang kedua, yaitu kegiatan interaktif dalam pembelajaran. Guru aktif memfasilitasi, tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan kegiatan kolaboratif agar siswa turut berpartisipasi. Yang ketiga, yaitu memberikan motivasi dan umpan balik. Guru memberi dorongan belajar, penghargaan, serta koreksi konstruktif terhadap hasil kerja siswa. Yang keempat, evaluasi dan refleksi pembelajaran.
Guru menilai proses dan hasil belajar, lalu melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan atau ketidakaktifan guru. Yang pertama di sini kompetensi profesional. Guru yang menguasai materi dan metode mengajar cenderung lebih percaya diri dan aktif. Yang kedua, motivasi dan minat. Rendahnya motivasi atau beban administrasi membuat guru kurang bersemangat dalam mengajar. Yang ketiga, gaya mengajar dan pengelolaan kelas. Penggunaan metode interaktif dan media kreatif meningkatkan keaktifan guru. Yang keempat, fasilitas dan kondisi kelas. Lingkungan belajar yang nyaman mendorong guru lebih aktif dan inovatif. Yang kelima, dukungan sekolah. Pimpinan yang memberi ruang inovasi dan pelatihan berkelanjutan memperkuat semangat guru. Yang keenam, lingkungan sosial. Hubungan positif dengan siswa dan rekan kerja meningkatkan motivasi dan partisipasi guru. Yang ketujuh, beban kerja dan waktu. Tugas administratif dan jadwal padat dapat mengurangi energi serta kreativitas guru. Yang terakhir, kepercayaan diri. Guru yang percaya diri lebih berani mencoba metode baru dan melibatkan siswa secara aktif. Lanjut. Baik. Solusi meningkatkan keaktifan guru. Yang pertama itu adalah dukungan dan pengawasan kepada sekolah dan pemerintah. Itu memberikan bimbingan dengan supervisi agar guru tetap termotivasi dan profesional. Yang kedua ada optimalisasi KKG, atau yang bisa disebut dengan kelompok kerja dan guru, yaitu wadah kolaborasi untuk guru berbagi pengalaman dan inovasi pembelajaran. Yang ketiga ada beasiswa dan pengembangan profesional, yaitu mendorong guru terus belajar melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan. Berikutnya ada partisipasi dalam program pemerintah, seperti guru, penggerak, dan sekolah menggerak untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya ada kolaborasi multi pihak, yaitu melibatkan pemerintah, sekolah, LPTK, dan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi guru. Baik, yang terakhir adalah keluar dari zona nyaman, yaitu menumbuhkan semangat inovasi, literasi digital, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Oke. Selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, ketidakaktifan guru dipengaruhi oleh rendahnya motivasi, lemahnya kepemimpinan sekolah, jarak tempat tinggal yang jauh, serta faktor ekonomi. Honor guru itu sekarang banyak yang rendah, jadi guru tuh sering mencari pekerjaan sampingan sehingga guru itu kurang fokus terhadap kelas yang sudah didapatnya. Terus selanjutnya metode pembelajaran yang monoton dan kurangnya penguasaan keterampilan abad ke-21 membuat proses belajar menjadi tidak interaktif. Contohnya itu guru sering membuat rangkuman tanpa adanya praktik. Dampaknya terlihat pada menurunnya motivasi siswa, kualitas pembelajaran, dan suasana kelas yang kurang produktif. Oleh karena itu diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi, serta kompetensi guru agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Oke. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3, yaitu dengan topik faktor dan dampak ketidakaktifan guru di kelas. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada salah penyebutan kata atau kalimat. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.